Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kita sampai pada ucapan muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab tauhidnya. Qala rahimahullah taala wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, dan beribadalah hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun. Al-ayah. Dikatakan oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, maksud dari firman Allah taala la tusyriku artinya adalah utruku syirka, tinggalkan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang itu merupakan kekhususan Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala memiliki hak-hak yang khusus yang tidak boleh disekutukan oleh yang lainnya, seperti penciptaan alam semesta, tanggungan terhadap semua rizki makhluknya, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Ini adalah min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala, termasuk dari kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yang tidak akan mungkin dilakukan oleh yang lainnya. Sehingga inilah definisi yang sebenarnya dari kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah tabaraka wa taala. Lihat di dalam firman Allah tabaraka wa taala yang lainnya, ketika mereka menyatakan diri telah tersesat karena kesyirikan ini, maka mereka mengatakan id nusawwikum birabbil alamin. Mereka beralasan id nusawwikum, ketika kami nusawwikum, menyamakan kalian wahai sesembahan. Kum di sini adalah kepada al-alihah, sesembahan-sesembahan yang ada, bi rabbil alamin, dengan rabbul alamin. Lihat, Allah menyebutnya dengan nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami, kata mereka, kenapa mereka mengatakan kami telah tersesat? Karena kami telah menyamakan kalian sesembahan-sesembahan dengan Rabbul Alamin.
Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbin a'dham 'indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang terbesar, yang paling besar di sisi Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Lihat. An taj'ala lillahi niddan. Kamu jadikan bagi Allah adanya nid. An-nid ini al-andad. Tandingan-tandingan, ya. Yang disamakan, yang diserupakan dengan Allah tabaraka wa taala. Padahal wa huwa khalaqak. Padahal Allah yang telah menciptakan kalian. Subhanallah. Lihat lafadznya Rasulullah SAW. Ketika seseorang menjadikan selain Allah sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa? Ini namanya syirik. Ya. A'dham dhanbin. Sebesar-besar dosa. Dalam hadis lain dikatakan apa? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang akbarul kabair, atau ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Tidak maukah kami beritahukan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang terbesar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-isyraku billah. Iya. Berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti apa? Tafsiran al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, apa? Ditafsirkan dengan ini hadis tadi. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah tabaraka wa ta'ala adanya tandingan nid, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali ketika memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah, Allah selalu bertanya, menanyakan tentang rububiyahnya. Iya. Karena tidak sepantasnya kita beribadah kepada selain Allah dalam keadaan kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Baik. Oleh karenanya Syekh rahimahullah taala, Syekh hafizallahu taala di dalam menafsirkan la tusyriku, artinya utruku syirk, tinggalkan kesyirikan. Apa itu syirik? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah fima min khasaisillah, yang merupakan, yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika muhajah, berdebat dengan kaumnya. Apa yang ditanyakan? Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ya. Ketika dikatakan oleh Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala bisa menghidupkan dan mematikan, mereka mengatakan kami bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Tapi ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan silahkan datangkan matahari dari barat, hada min khasaisillah tabaraka wa ta'ala, ya. Ini merupakan kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mendatangkan matahari dari timur ke barat, ya. Dan Allah pula yang akan mendatangkan matahari dari barat ke timur. Ini karena ini adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak akan mungkin disekutuhi. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh selanjutnya, qaulu syai'an, kemudian kalimat syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Syai'an di sini adalah lafaz yang nakirah. Nakirah lawan dari ma'rifah. Di antara cirinya nakirah adalah bertanwin.
Ketika sebuah lafaz itu bertanwin, dia nakirah. Yang sifatnya nakirah adalah umum. Iya. Dia akan menjadi semakin umum kapan? Fata'ummu syirka. Di sini kata Syekh, ketika kalimatnya nakirah fi siyaqin nahi, dalam konteks larangan di sini. Allah memerintahkan mengatakan wala tusyriku, dan jangan kalian berbuat syirik. Larangan ya. Ketika nakirah tadi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an dengan tanwin, ya. Menunjukkan apa dia? Nakirah. Taib fi siyaqin nahi, dalam konteks nahi, larangan. Karena la-nya di sini adalah la nahiyah. La nahiyah, larangan, bukan la nafiyah. Apa buktinya? Buktinya adalah dia majzum, fi'il mudhari'nya apa? Majzum di sini. Tusyriku. Majzum bihadzfin nun. Dijazm dengan dibuangnya nun. Aslinya apa? Asal katanya tusyrikuna. Ada nunnya ya. Tusyrikuna. Ketika kemasukan la nahiyah menjadi tusyriku. La tusyriku. Taib. Maka apa? Ketika siaknya, konteks kalimatnya siyakin nahi, konteks kalimat larangan, fata'ummu syirka, maka menjadi umum kesyirikannya. Maksudnya umum kesyirikannya apa? Kabirahu wa saghirahu. Semua jenis kesyirikan, semua bentuk kesyirikan, yang besarnya maupun yang kecilnya. Jangan berbuat kesyirikan besarnya maupun kecilnya. Nih. Baik. Karena sekecil-kecil kesyirikan itu lebih besar daripada dosa besar. Demikian sebagian ulama mengatakan, sekecil-kecilnya kesyirikan itu tetap lebih besar daripada apa? Dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Akhfa alaikum ma akhafu apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling sangat aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabat. Lihat, sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Orang-orang yang qad aslamu. Ya, orang-orang yang telah mengatakan masuk Islam sebelum kita. Bahkan dengan sebaqiyahnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ya. Sehingga didoakan terus di dalam doa kita. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Apa? Bukan ayat itu apa? Bukan. Ayat apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jazakumullahu khairan. Iya. Baik. Ini. Kita diperintahkan untuk apa? Membaca ayat ini, mendoakan mereka. Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Rabbana ighfir lana, wa rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan bagi saudara kami, alladziina sabaquna bil iman, yang telah lebih dulu dengan keimanan. Manhum, siapa mereka? Ashabah ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Mereka aqdamun nas silman. Mereka yang lebih dulu masuk Islam. Baik. Nah, maka ketika mereka dalam kondisi seperti ini, tetap Rasulullah SAW mengatakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang sangat-sangat aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabat, adalah apa? Asyirkul asghar. Iya. Bahkan apa? Dalam lafaz lain, akhwafu ma akhafu alaikum min masihid dajjal.
perkara yang sangat-sangat aku takutkan menimpa kalian, bahkan lebih takut daripada fitnahnya Masih Dajjal. Ya subhanallah, Masih Dajjal fitnah yang apa? Yang besar, iya. Fitnah azimah. Sampai-sampai kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW apa? Selalu berlindung di dalam salat kita dari fitnah Ad-Dajjal, ya. Nah, di dalam tasyahud akhir kita diperintahkan untuk berdoa, berlindung, ta'awud kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari 4 perkara, di antaranya apa? Fitnah Dajjal. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih mengkhawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Oleh karenanya para ulama mengatakan apa? Sekecil-kecilnya dosa syirik jauh lebih besar dari dosa besar. Nah, kenapa demikian? Karena sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya apa? Syirik didahulukan oleh Allah tabaraka wa taala daripada apa? Daripada birrul walidain, daripada yang lainnya. Mafhumnya berarti apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah didahulukan daripada perintah untuk berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Mafhumnya berarti apa? Dosa syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya, uququl walidain dan sebagainya. Tamam. Demikian. Sehingga makna secara global terhadap ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna secara global terhadap ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beribadah kepadanya saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'ani syirki, dan melarang mereka dari kesyirikan. Baik. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, bahkan tidak pernah mengkhususkan satu macam dari macam-macam ibadah, la du'an wala salatan wala ghairahuma, liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Bahkan tidak pernah mengkhususkan satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah, tidak doa, tidak salat, tidak yang selain dari keduanya, liya'ummal amru, agar perintahnya ini menjadi apa? Menjadi umum, meliputi jami' anwa'il ibadah, meliputi semua bentuk peribadatan, agar kita tidak berbuat syirik dalam ibadah apapun juga. Dalam doa kita, dalam salat kita, dalam haji kita, dalam puasa kita, semua ibadah yang kita sudah terangkan pada pertemuan awal, bahwasanya al-ibadah huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apa? Bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang mengumpulkan, kompleks, jami' likulli ma yuhibbuhullah, yang mengumpulkan semua perkara yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan, al-zahira wal batinah, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka, terang-terangan. Baik. Ini. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirik, demikian juga Allah tidak mengkhususkan satu jenis, satu bentuk, satu macam dari macam-macam kesyirikan. Allah tidak mengatakan syirik di sini syirik besar. Allah juga tidak mengatakan di sini ada syirik kecil, tidak. Tetapi apa? Diberikan secara mutlak, syai'an, yang dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Nakira fi siyaqin nafi, fi siyaqin nahi tufidul umum. Ketika konteks sebuah lafaz yang nakirah jatuh dalam konteks larangan ataupun konteks kalimat negatif atau dalam bentuk insya'i, semuanya menunjukkan apa? Umum. Ini umum. Ya. Baik. Sehingga kata Syekh, walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki liya'umma an-nahyu jami'a anwa'i syirk. Allah tidak mengkhususkan satu bentuk, satu macam dari macam-macam kesyirikan,
agar larangan ini menjadi umum sifatnya, meliputi seluruh bentuk macam-macam dari kesyirikan. Berarti munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya, itu Kitabut Tauhid. Karena ini masih muqaddimah dari Kitabut Tauhid. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai dengan perintah untuk bertauhid, wa nahyi 'anil syirki, dan adanya larangan dari berbuat kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhid, di mana itu semua adalah tafsiran dari tauhid. Namanya tauhid adalah mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Baik, demikian. Bi annahu ibadatullah wahdah wa tarku syirk. Di mana tauhid itu adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Nah, itu namanya tauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan syirik. Nah, syirik apa tadi? Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Fima min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala, dalam perkara yang itu menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun dalam perkara yang di situ manusia juga bisa melakukannya, mampu melakukannya, maka itu bukan perkara kesyirikan. Ya. Nah, misalkan seseorang takut, punya rasa takut, tetapi takutnya kepada orang yang bisa membunuhnya misalkan, maka apa? Maka ini bukan kesyirikan. Ini namanya khaufun tabi'i, rasa takut biasa. Ya. Tetapi kalau seandainya dia takut kepada orang yang sudah mati, yang dia menyangka bahwa orang mati itu bisa membunuh dia, maka apa? Ini baru namanya apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa membunuh. Iya. Tamam. Ini. Demikian. Sehingga ketika seseorang menakutkan sesuatu yang tidak bisa menjadi sebab, minimalnya itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Misalkan orang takut kepada apa? Batu, ya, yang dia pakai. Kalau batu ini lepas, ditinggal, hilang dan sebagainya, kemudian apa? Dia akan celaka. Misalkan ketakutan seperti ini bisa terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena batu ini bukan menjadi sebab. Iya. Bukan menjadi sebab dia celaka. Nah, demikian. Baik. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Awalan yang pertama, kata Syekh hafizallahu taala wa ra'ahu, qala wujubu ifradillahi bil ibadah. Berarti di dalam ayat ini menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dalam beribadah. Kenapa demikian? Li'anna Allah amara bidzalika awalan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita mengesahkan Allah dalam beribadah yang pertama kali. Ya. Lihat. Perintahnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal janibi wal jari bil wal jari dzil qurba, ya, wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanum. 10 hak, ya, yang harus ditunaikan. 10 hak yang harus ditunaikan. Pertama adalah beribadah, mengesahkan Allah, ifradullah, mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Baru setelah itu bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Baru setelah itu wabidil kurba,
kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Wal jari junubi, tetangga yang menjadi tetangga dekat kita, tetangga sebelah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Awsani Jibril alaihi salatu wassalam bil jar. Jibril alaihi salatu wassalam selalu mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku mengira annahu sayuwarrisu, bahwasanya tetangga itu bisa mewarisi harta kita. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW untuk bisa berbuat baik kepada tetangga. Ya Rasulullah, innali jaraini, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, maka kepada siapa dari dua tetangga ini yang pantas untuk aku berikan hadiah? Untuk apa? Untuk bisa tumbuh rasa cinta, rasa sayang antar tetangga. Ya. Karena dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita saling cinta adalah apa? Ifsal syalam, dan ini di antaranya hadiah. Memberikan apa? Hadiah. Ya. Tapi maka apa? Dalam lafaz lain, satunya apa? Menyampaikan salam, menebarkan salam. Ya. Dan satu lagi. Baik, kemudian apa? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ila ayyihima uhdiya, kepada siapa aku harus memberikan hadiah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ila man aqraba minki baban, kepada orang yang pintunya lebih dekat denganmu. Ini yang dinamakan apa? Kata para ulama, al-jaril junub, tetangga dekat. Yang dinamakan tetangga dekat adalah yang pintunya lebih dekat dengan kita, pintu rumahnya lebih dekat dengan kita. Nah, itu yang lebih utama. Baik, demikian. Kalau ternyata tetangga kita punya kerabat, itu lebih utama lagi. Kenapa? Karena sebutkan lebih dulu. Iya. Al-jar dzil qurba. Iya. Kenapa? Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-sadaqah 'alal masakin sadaqah. Karena sedekah kepada orang-orang miskin itu namanya sedekah. Was-sadaqah 'ala dzil qurba, adapun sedekah kepada dzil qurba, orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sadaqatun wasilatun. Ada dua nilai, yaitu apa? Sedekah dan silaturahmi. Ya subhanallah. Baik, makanya Allah mendahulukan apa? Al-jar dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jam, baru teman dekat kita. Sebagian ulama menafsirkan apa? Maksudnya adalah teman safar kita. Sebagian lagi mengatakan, iya, teman dekat kita, teman di mana kita berkeluh kesah dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Baru kepada ibnu sabil, ya, dan kepada para budak sahaya. Ini. Nah, makin ini ikhwati azan wa zakumullah, kewajiban atas kita untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah pada semua bentuk ibadah. Kenapa? Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu untuk pertama kali. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Fahuwa akidul wajibat, sehingga tauhid ini adalah akidul wajibat, kewajiban yang paling muakkad, yang paling ditekankan, yang sangat ditekankan adalah ini tauhid. Ya,
Dan sudah diterangkan pada pertemuan di awal pertemuan kita apa? Bahwasanya tauhid itu apa? Dia bimanzilatit taharah fis shalah, ya. Dia kedudukan seperti apa? Taharah dalam salat, ya. Yang kalau taharah kita tidak benar, rusak, maka apa? Maka rusak pula salat kita. Yang kalau tauhid kita tidak benar, rusak, maka akan rusak pula apa? Ibadah kita. Ya, demikian. Maka pelajaran tauhid itu bukan pelajaran, kata orang sekarang apa? Kaleng-kaleng, ya. Bukan pelajaran kaleng-kaleng. Pelajaran yang terus ditanamkan oleh Rasulullah SAW semenjak Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 13 tahun, kemudian sampai tinggal di Madinah selama 10 tahun. Semuanya tauhid dari awal sampai akhir. Tauhid. Yang kalau kita mau mempelajari Al-Quran pun dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya adalah apa? Tauhid. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini ada tauhid fil asma was sifat. Ya. Tauhid. Sampai kepada An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya An-Nas. Lihat. Berarti apa? Tauhid. Karena idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'adha fasta'idz billah. Ya. Kalau kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kamu meminta perlindungan, minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini. Tamam? Maka ini fahuwa akidul wajibat. Akidul wajibat. Kewajiban yang sangat-sangat ditekankan. Yang kedua, tahrimus syirik. Haramnya kesyirikan. Di sini menunjukkan adanya keharaman dari berbuat kesyirikan. Kenapa? Li'anna Allah naha anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan. Kabirihi wa saghirihi. Besar kecilnya, semuanya. Jalihi wa khafihi, terangnya maupun samarnya, semuanya. Iya. Baik. Li'anna Allah naha anhu fahuwa asyaddul muharramat. Maka kesyirikan ini adalah asyaddul muharramat, keharaman yang sangat-sangat haram. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Ya. Asyirik. Sampai-sampai Rasulullah SAW apa? Lebih mengkhawatirkan para sahabatnya terjatuh ke dalam kesyirikan daripada terjatuh ke dalam fitnah Masih Dajjal. Fa ya subhanallah. Yang ketiga, an-ijtinab asy-syirk syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhi kesyirikan menjadi syarat sahnya ibadah. Ya. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala menyatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, khudhu zinatakum zahirah wa zinatakumul batinah. Ya. Yang dimaksud dengan zina di sini adalah zinah al-zahirah wa zinah batinah. Zinah yang zahirah, pakaian kita, ya, untuk menutupi aurat kita. Dan zinah batinah adalah tauhid yang akan menutupi apa? Hati kita dari kesyirikan. Nah, yang akan menghalau, menghantam, menghadang hati kita dari kesyirikan. Nah, ini. Sehingga yang keempat, anna syirka haramun. Berarti di sini juga menunjukkan masih kurang ya.
anna jinabat syirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwasanya meninggalkan, menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Kenapa? Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah bin nahyi 'anil syirki, digandengkan dengan larangan dari kesyirikan. Ya, berarti tauhid itu adalah al-isbat wan nafi. Ya, al-isbat wan nafi. Al-isbat bil amri bil ibadah, isbatnya ialah dengan perintah, adanya perintah untuk kita beribadah wahdahu la syarikalah, beribadah kepada Allah semata, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian apa? Wan nafi bin nahyi 'anil syirk, nafinya adalah dengan menafikan kesyirikan. Baik. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun, bahwa syirik itu adalah haram. Haram. Qalilahu wa katsirahu, sedikitnya maupun banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besarnya dan maupun sedikitnya, besarnya maupun kecilnya. Kenapa? Li'anna kalimata syai'an, karena lafaz syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi, dia adalah bentuk nakirah yang jatuh pada konteks nahi, konteks larangan. Fata'ummu kulla dzalik, sehingga sifatnya umum meliputi semua itu, semua bentuk kesyirikan. Ya. Khamisan, yang kelima, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh ayusyraka ma'allahi ahadun fi ibadati, bahwasanya tidak boleh dipersekutukan bersama Allah sesuatu pun, seorang pun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyun wala habibun. Nah, la yusyrak ma'allahi ahadun fi ibadati, la yajuz, tidak boleh ayusyraka ma'allah, untuk dipersekutukan, artinya dijadikan sama, setara, sebanding bersama Allah, dengan Allah tabaraka wa taala, ahadun, satu orang pun, sesuatu pun. Fi ibadati, di dalam peribadatan kepadanya. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun, tidak seorang malaikat, tidak seorang nabi, tidak seorang yang saleh dari para wali, wala sanamun, tidak pula berhala. Kenapa? Li'anna kalimata syai'an ammah, karena kalimat syai'an ini sifatnya umum. Ya. La yusrifuhu anil umum, tidak ada yang memalingkannya dari keumumannya. Ya. Demikian. Ya. Karena konteksnya di sini adalah konteks larangan, dan syai'an adalah nakirah yang jatuh dalam konteks larangan. Nah, apakah syai'an ini ada yang bisa memalingkannya dari keumuman? Ada, ketika konteksnya bukan konteks nahi atau nafi atau talab. Nah, sehingga misalkan marijalun fiddari, misalkan marijalun fiddar, tidak ada para lelaki di dalam rumah, tidak menafikan tidak adanya orang di dalam rumah. Ya, ini ma dengan nafiyah rijalun, tetapi ma-nya di sini adalah bima'na laisa rijalun fiddar. Ya, maka dia
tidak menafikan adanya orang di dalam rumah. Mungkin ada laki-laki mungkin ada laki-laki tetapi bukan rijal, tetapi sibyan. Mungkin bukan tidak ada orang tetapi ada nisa di dalamnya. Demikian. Iya. Sehingga kalau konteksnya seperti itu, maka dia Maka dia bisa keluar dari keumumannya. Tetapi di sini nakirah fi siyaqin nahi, la tusyriku bihi syai'an. Iya. Lihat. Ini. Sehingga ikhwati a'azani wa sakumullah, di sini menunjukkan bahwasanya maknanya adalah umum. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita masuk pada ayat berikutnya. Masih ada waktu insyaallah ya. Qala rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa askanahu fi fasihati jannati, amin. Wa qawlu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakan wahai Nabi, ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum, aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian, alaikum, atas kalian, alla tusyriku bihi syai'an. Apa yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat kesyirikan dengan sesuatu pun. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ta'alau maknanya adalah halummu wa aqbilu. Maknanya adalah halummu wa aqbilu. Halummu, kemarilah, wa aqbilu, dan menghadaplah. Atslu, aku bacakan, maksudnya aqsusu alaikum wa ukhbirukum. Taib. Masih saya insyaallah. Taib. Naktafi bi hadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai sini karena ini juga panjang pembahasannya. Wa insyaallah taala dilanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab wal 'afu minkum ala taqsir. Wa nasallahu ta'ala ay yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb wal khataaya. Wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalau ada pertanyaan atau kurang difahami silakan ditanyakan nanti ba'dal adzan insyaallah taala. Ya. Nah, seperti biasa insyaallah taala. Baik. Betul, barangkali ada yang bertanyakan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Nah. Baik, betul. Lalu bagaimana dengan ateis? Mereka tidak menyamakan Allah dengan selain Allah, tapi menafikan Allah. Apakah itu termasuk perkara syirik atau tidak? Ateis yang saya tahu dia adalah mulhid. Artinya mulhid orang yang jauh daripada dikatakan kesyirikan. Kesyirikan dia masih menetapkan adanya ilah. Tapi kalau mulhid dia menolak adanya ilah sama sekali. Ya. Sehingga dia kita katakan lebih jelek daripada syirik. Ya. Makanya kata para ulama di awal pertemuan kita dikatakan oleh para ulama dalam kaidahnya, man asbata walam yanfi faqad alhada. Barang siapa yang menetapkan adanya sesembahan, walam yanfi, dan tidak mau menafikan, tidak dinafikan, pokoknya yang disembah semuanya
adalah sesembahan, ilah, maka dikatakan faqad asyraka. Iya, dia telah berbuat syirik. Karena menduakan, iya kan? Tidak ada yang ditolak sama sekali. Waman nafa walam yusbit. Tetapi barang siapa yang menafikan, ditolak semuanya. Tidak ada sesembahan sama sekali. Walam yusbit, dan tidak mau ditetapkan, satu pun tidak mau menetapkan. Maka apa? Faqad alhada. Berarti dia telah mulhid. Tadi ateis tadi, ya. Tetapi orang yang bertauhid adalah orang yang apa? Waman nafa waman asbata wa nafa fi anin wahid faqad wahhada. Barang siapa yang telah menetapkan dan menafikan dalam satu kesempatan, satu lingkaran, satu kesempatan, dalam satu wadah, satu waktu, maka apa? Maka dialah yang bertauhid. Ya. Makanya definisi tauhid apa? Isbat wa nafi. Ya, begitu. Yang menafikan saja bukan bertauhid, yang menetapkannya saja bukan bertauhid. Ya. Yang menetapkannya saja berarti dia syirik, yang menafikannya saja dia mulhid, begitu. Nah, maka jauh lebih buruk daripada kesyirikan. Kesyirikan saja buruk sehingga Allah celak, ya. Allah peringatkan kita dari bahaya kesyirikan, apalagi mulhid. Nah, yang tidak mengakui sama sekali berarti tidak bersyukur sama sekali kepada Khalik-Nya. Gitu. Ya. Nah, kalau mereka yang berbuat syirik dia imma salah jalan, ya. Wa imma dia karena tidak memahami hakikat tauhid sehingga dia berbuat kesyirikan. Tetapi kalau mulhid dia jauh daripada itu. Nah, dia ingin menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahannya. Dia hanya ingin memperturutkan hawa nafsunya. Begitu. Iya. Baik, wallahu alam shawab, itu yang saya tahu. Baik, barakallahu fikum. Ada yang lain? Nah, betul. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kafir. Kufur akbar. Nah, bukan syirik, tetapi kafir dengan apa? Kufur dengan kufur yang akbar. Dia kafir. Nah, setelah diutusnya Nabi kita alaihi salatu wasallam, maka tidak dibenarkan ada satupun yang tidak mengakui kenabiannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tiba'ani, atau kama qala sallallahu. Lau kana akhi Musa hayyan, kalau seandainya saudaraku Musa masih hidup. Siapa Musa alaihi salatu wasallam? Nabi Allah minal anbiya, ya. Kalau saja Nabi Musa masih hidup, ma wasa'ahu illa tiba'ani, maka tidak dibenarkan bagi dia kecuali mengikuti aku. Maka ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam turun ke langit dunia nanti, ya, di akhir zaman, maka dia turun bukan sebagai Nabi Allah, tetapi apa? Sebagai muttabi' min atba'in nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketika diminta untuk mengimami kaum muslimin, beliau mengatakan lakum imamu, kalian memiliki imam kalian. Atau kama qala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Ya. Maka Nabi Allah Isa salat di belakang apa? Imamnya kaum muslimin. Baik. Maka beliau bukan turun sebagai Nabi Allah, tetapi apa? Sebagai pengikut Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, jadi yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, kufrun akbar, kharijun anil millah, keluar dari agama Islam. Ya. Karena ini adalah amrun fiddin bid-darurah, perkara dalam urusan agama ini perkara yang pasti, ya, begitu. Yang wajib bagi setiap orang untuk apa? Untuk beriman kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu taala alam bissawab. Gitu ya. Nah, cukup? Ada lagi? Nah.
Nabi itu Hmm. dari Al-Ghurba yang dekat, Hmm. Iran yang dekat. Karena ada khusus lil muslimin wala yasluh lil kuffar. Apa al-jami'? Aid diulang Amin. Afwan. Tadi sudah mengatakan Hmm. ada satu hadis yang mengatakan wajah bil qurba wajah. Nah. Ayat di dalam ayat jaril di kulba. Nah. Hadil qurba yasluh lil muslimin ambi wajah wal kuffar. Nah. Al-jar huna lil muslimin wal kafirin. Alal umum. Ya. Secara umum semuanya kaum muslimin maupun kafirin. Itu dibuktikan dengan apa? Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah dari seorang Yahudi. Ya. Budak Yahudi, anak kecil budak dari kalangan Yahudi. Nah, yang kemudian dia memberikan hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Sampai ketika dia sakit, maka Nabi kita alaihi salatu wasallam pun membesuknya, menjenguknya. Nah, maka di sini menunjukkan apa? I'taul hadaya, memberikan hadiah itu lil umum, lil jami'. Begitu. Untuk semuanya. Kufaran kana au muslimin. Kufaran kana au muslimin. Ya. Apakah mereka muslimin ataupun mereka kafir? Selama dia apa? Tetangga kita, maka mereka memiliki hukukul jar, hak-hak sebagai tetangga, bukan sebagai orang kafirnya, tetapi al-jarnya. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri memiliki tetangga yang dari kalangan ahlul kitab, karena di dalam Madinah, di dalam kota Madinah, di dalamnya ada ahlul kitab, di antaranya di dalamnya juga ada al-murjifuna fil Madinah. Ya, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang ahlul kitab, macam-macam, banyak. Di sana terkenal dengan Bani Quraidah, min asl ahli Madinah, penduduk asli Madinah, Bani Quraidah, dari kalangan Yahudi. Iya, demikian. Nah, dan kabilah-kabilah yang lainnya dari kalangan Yahudi di Madinah ada. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW begitu memperhatikan hak-hak tetangganya. Ya, muslimin kanu au kafirin. Ya, apakah mereka muslimin ataupun kafirin? Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, wa iyyakum wa antum jazakumullahu khairan. Naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Alafu minkum ala taqsir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.